mudah-mudahan didengarkan. Salah satu ketidaksehatan di Polri adalah mobilitas vertikal. Kenapa nggak sehat? Karena Joko Widodo mengakibatkan orang naik sembarangan. Misalnya Tito Karnavian, misalnya Listio Sigit kan lompat-lompat. Jumping ya Bang ya? Jumping. Iya. Begitu juga di Parjo, Iya. di Partai Hijau. Jadi apa gitu kan? Iya. Karena orang diangkat berdasarkan ukuran suka atau tidak suka. Kedekatan. Ukurannya. Jadi kedekatan saya baru saja memberikan masukan ke Komisi Reformasi Polri. Oke. Baru saja gitu ya. Salah satu, mudah-mudahan didengarkan. Salah satu ketidaksehatan di Polri adalah mobilitas vertikal. Langsung Itu ke juga nggak atas sehat. tuh. Oke. Kenapa nggak sehat? Karena Joko Widodo mengakibatkan orang naik sembarangan. Misalnya Tito Karnavian, misalnya Listio Sigit kan lompat-lompat. Langsung jumping ya Bang ya? Jumping. Di lingkungan polisi sendiri menyebut, dulu kalau kami ada prestasi di sekolah, maka kami sudah bisa menduga dia akan begini, akan begini, akan begini. Iya. Begitu juga di Parjo, Iya. di Partai Hijau. Jadi apa gitu kan? Kalau sudah punya prestasi di sekolah begini, maka dia akan begini, akan begini, begini. Iya. Sejak yang namanya Joko Widodo, asumsi, prediksi, atau forecast kayak gitu hilang. Iya. Karena orang diangkat berdasarkan ukuran suka atau tidak suka. Kedekatan. Ukurannya. Jadi kedekatan penting dalam politik, tapi itu bukan hal yang utama. Dalam istilah saya begini, kalau pakai bahasa, akomodasi itu boleh. Akomodasi boleh. Tapi akomodatif kualitatif itu harus. Bukan akomodatif psikologis penting, tapi akomodasi kualitatif itu penting. Kenapa? Karena, maaf Fitri, maaf nih. Situasi sekarang ketika Anda melawan logika algoritma, ulang ya, ketika Anda melawan logika otomatisasi, ketika Anda melawan logika robotisasi dan artificial general intelligence, maka sesuatu yang ditaruh disebabkan latar belakang tidak ahli, pada tempatnya tidak ahli, dia akan digulung oleh yang namanya situasi tadi. Itunya disebut dengan flux. Fasting, liquid, and charter experiment. Dia akan terus menggulung. Jadi sesuatu yang tidak sesuai, dia akan digulung habis. Itulah Indonesia. Makanya saya bilang tadi 10+1. Jadi jangan heran karena Alan Greenspan, mantan gubernur Bank Amerika, Bank Sentral Amerika, menyebut inilah the age of turbulence. Turbulence itu sinonim dengan VUCA. VUCA naik menjadi flux. Nah, sekarang kalau kita melihat situasinya dari turbulensi ke VUCA di flux disauti dengan oleh orang-orang yang tidak ahli, Anda bisa lihat. Hanya karena rekomendasi politik seseorang bisa jabatan menteri tuh, padahal kita tahu. Iya Bang. Publik tahu kok, gitu loh. Apa keahlian dia bisa jabatan menteri kayak gitu gitu loh. Sebagai jadi menteri. Seseorang bisa punya jabatan, apa urusannya gitu jabatan kayak gitu. Bukan kemudian ini Sandi di Indonesia. No. Saya punya kriteria kok. Saya tahu bagaimana General Personal Index. Karena saya pernah menjadi orang yang merekrut untuk keputusan-keputusan politik. General Personal Index apa? Career path analysis kayak apa? Performance appraisal kayak apa? 3 indikator aja di Fitri dan General Personal Index. Indeks pribadinya secara umum. Lalu kemudian jenjang karir path analysis, analisa jenjang karir. Baru kemudian performance appraisal, kita ukur lagi kinerja dia. Sehingga seseorang ditaruh memang pada tempatnya gitu. Karena keahliannya gitu. Jadi bukan soal bikin atau solihin. Wah, ini untuk keputusan politik kok. Jadi udah nggak ada DPR nggak bisa bikin apa-apa juga karena partai berkuasa maunya diganti. Ya sudah, selesai. Berarti formalitas aja tuh Pak, fit and proper test dan lain-lain. Ini kalau dibilang formalitas baliknya ke pasal 6A ayat 2. Dan pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 2002 yang menempatkan kedaulatan partai politik sedemikian tingginya. Jadi pasal 1 ayat 2 kedaulatan dijalankan oleh saudara dan dilaksanakan dengan undang-undang. Pasal 2 ayat 1 MPR tadi bla bla bla. Pasal 6 ayat 2-nya menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik dipilih. Itu dampaknya menjadi satu. Partai politik telah mengambil kedaulatan dan itu luar biasa. Jadi ketika partai politik menghendaki, siapa yang bisa ngelawan di negeri ini? Konstitusinya memang memberikan kekuasaan pada partai politik kok. Konstitusinya memberikan kekuasaan yang amat sangat luar biasa pada partai politik. Konstitusi Undang-Undang Dasar 2002 begitu, dan tidak ada pihak yang bisa melakukan
persaingan secara sehat dengan partai politik, nggak ada, nggak ada. Kalau pihak-pihak sosial mau melakukan persaingan gitu, ada kelompok madani mau melakukan persaingan, atau katakan begini deh, media melakukan persaingan pengawasan partai politik, medianya gampang kok disingkirin aja. Ada kelompok sosial mau melakukan pengawasan persaingan dengan yang namanya partai politik di DPR, gampang kok, kelompok itu disingkirin aja, kriminalisasi aja. Nah itulah yang saya bilang, kalau tidak dipolitisasi, dikriminalisasi, dikomersialisasi, karena begitu ceritanya. Begitu juga Sudah pada cerita terpola. Iya. tersusun secara baik di konstitusi. Sehingga ketika yang namanya Thomas Jiwandono diajukan, disebabkan konstitusinya memang bicara begitu, dia akan terpilih, selesai. Selesai. Apakah selesai Terpilih, selesai, terpilih. Tapi Pak, ketika orang yang seandainya tidak memiliki kompetensi di sana, apa pengaruhnya terhadap independensi BI ke depan, Pak? BI punya sistem yang mapan. Saya sebut, BI punya sistem yang mapan. Saya pernah di legislatif, saya pernah di eksekutif gitu ya. Dalam pengalaman saya jumpa dengan berbagai instansi pemerintahan, BI termasuk organisasi pemerintahan gitu ya, yang di dalamnya secara kultural dia rapi. Ya, oke. Dia rapi. Jadi kalau tim kerjanya solid, ya sudah masuk. Saya pernah menjadi pembicara di SESPIB 2 kali, Skala Pimpinan Bank Indonesia gitu ya. Seperti juga saya pernah menjadi dosen di beberapa pelatihan untuk anak-anak, orang untuk duduk eselon 1. Nah, ketika masuk ke dalam persoalan independensinya terganggu apa enggak, maka pertanyaan besarnya menjadi begini. Apa itu independensi BI? Kemana arahnya dan apa ukurannya? Ya. Independensi BI itu perintah letter of intent IMF Bank Dunia. Sehingga dia masuk dalam Undang-Undang 2399 Jo 3 2004. Indikator independen itu ada 4. Penempatan orang. Jadi presiden sebagai kepala negara, bukan presiden sebagai kepala administratif saja. Tentang mengusulkan siapa-siapa. Gitu ya, 1. Penempatan orang dan jenjang jabatan di dalamnya, 1. Jadi tentang 1. Mobilitas vertikal sepenuhnya ya begitu. Yang kedua, soal pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan apa? Pengambilan keputusan kewenangan. Misalnya tugas BI adalah menjaga stabilitas nilai tukar. Ya. Ya, Betul. tugas utamanya adalah menjaga stabilitas nilai tukar. Maka dia tidak boleh diganggu, tidak boleh diintervensi. Tidak boleh ada intervensi di dalamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal keuangan. Soal keuangan juga begitu dia kalau bicara tentang keuangannya, gitu ya. Nah, berikutnya dia soal pertanggungjawabannya, soal penempatan berikutnya orang-orang dengan. Nah, kalau ini indikatornya, maka sesungguhnya penempatan Thomas tergantung pada undang-undang lain. Misalnya tentang pencegahan stabilitas keuangan. Ya. Mitigasi risiko. Mitigasi risiko. Itu kan ada istilah beberapa undang-undang keuangan lain, misalnya tentang koordinasi antara 4 lembaga. Kementerian Keuangan, BI, LPS, OJK, Ya. 4. Ini Komite Stabilitas Sistem Keuangan. SKK. Ya. Di sini sesungguhnya BI sudah terintervensi. Oke. Sudah terintervensi. Jadi jangan pernah bicara independensi, enggak. Jadi bahkan dalam satu diskusi saya dengan mantan gubernur Bank Indonesia, sebenarnya memang terpikirkan kembali bahwa kerjasama Tamrin dengan lapangan Banteng dikembalikan dengan menghilangkan kata-kata independensi. Karena berarti negara dalam negara. Pengertiannya begitu. Nah, tapi kalau kita mengikuti gaya Amerika, Federal Reserve, Trump sendiri bisa mendikte Jeremy Powell. Ya. Bahkan bukan sekedar mendikte. Sekarang ini bahkan Trump sudah memerintahkan agar Department of Justice melakukan penyelidikan atas perbaikan gedung Federal Reserve. Tuh sampai kayak gitu. Dan dituding Jeremy Powell itu macam-macam di dalam. Sampai kayak gitu. No, serius saya mau bilang sama Anda. Jadi kita jangan terkait. Walaupun kemudian saya tahu sejumlah orang-orang yang bangga dengan posisi BI, Bank Sentral sebagai independen itu memberi image tersendiri gitu. Ada hal lain di belakang itu. Kalau independen, dia siapa yang koordinasi secara internasional? Dan dia ikut siapa? Dia ikut pemerintah Indonesia atau dia ikut internasional? Dalam konstruksi Indonesia tidak terlepas dari ekonomi global.
Ikut siapa Fitri? Ikut siapa Dani? Internasional. Ikut internasional. Siapa internasionalnya? Iya. Secara organisatoris dia ikut BIS, BIS. Bank for International Settlement. Oke. Itu ya. Karena di situ himpunan Bank-bank semua. bank-bank sentral Sentral. sedunia. Ya. Lalu ada juga himpunan bank sentral se-Asia Tenggara, kantornya Kuala Lumpur. Ya. Gitu ya. Jadi dua gitu. Jadi kalau kawasan Asia Tenggara ada di Kuala Lumpur, kalau untuk itu ada di Swiss gitu, di Swiss. Nah, BIS. Sementara kalau dalam konstruksi misalnya tentang keuangan, tingkat inflasi gitu, kaitannya dengan IMF gitu ya, atau kalau dengan pinjaman-pinjaman kecil dari Bank Dunia gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, ketika dia perangkat dari sebuah negara, maka kata-kata independennya nggak bisa penuh. Nggak ada. Karena peran BI ditujukan untuk menyejahterakan. Nah, disitulah perdebatan saya dengan mantan Gubernur Bank Indonesia tadi. Kembali lagi, saya nggak usah sebut siapa namanya. Oke, kita kembalikan, tapi BI, dia betul-betul membackup kebijakan pemerintah dan membuat pemerintah, fiskal dalam hal ini, berdaya. Itu makanya sekarang BI, sejaknya namanya COVID kemarin, membeli surat-surat utang pemerintah. Dan sekarang, BI menjadi, tadi yang saya bilang, pemilik SBN yang tertinggi, gitu ngelihatnya. Jadi kita nggak bisa lagi bilang independen karena dalam berbagai kebijakan BI memang sudah tidak independen lagi, gitu. Kecuali dalam soal nilai tukar. Ya. Nah ini pun nilai tukar sesungguhnya dia tidak bisa ikut. Nah tadi ketika Purbaya bilang soal nilai tukar diserahkan ke pasar, loh, berarti harga diri kita diserahkan ke pasar dong. Kan repot kalau sampai harga diri kita diserahkan oleh para spekulan gitu loh. Itu kan berarti ditentukan oleh yang namanya, kan dibalik beyond the currency, beyond the denomination gitu ya, itu kan our value, nilai kita di dalamnya. Nah makanya ketika nilai tukarnya jatuh, jangan bilang, oh dalam rangka menyederhanakan akuntansi, dalam rangka menyederhanakan transaksi, dalam rangka pencatatannya namanya di digital, kita bikin redenominasi aja, itu salah gitu. Itu bukan solusi juga ya. Salah gitu. Kenapa? Karena memang dalam jangka panjang sesungguhnya tergambar secara struktural fundamental rupiah tidak pernah menguat. Dia melemah. Artinya ketika dipikirkan tentang redenominasi, dia menggambarkan bahwa kegagalan sistem, kesalahan aktor gitu loh. Dan menempatkan itu. Gitu ngelihatnya. Oke. Ya, jadi jangan ngelihat sepotong-sepotong karena panjang. Saya tahu arah mereka mau kemana, saya ngerti. Gitu. Jadi saya pernah ada di dalam lingkungan seperti itu dan saya belajar gitu soal begitu. Berarti Bang Ihsan melihatnya apa alasan Prabowo nih memilih Pak Thomas menjadi calon deputi gubernur BI? Subjektivitas tentu alasan Prabowo yang tahu gitu ya. Oke. Tapi objektif tentu ini berkaitan dengan nama Jiwandono. Oke, nama keluarganya ya. Karena Sudrajat Jiwandono di era reformasi, di era sebelum itu adalah Gubernur Bank Indonesia. Ya, ayahnya Thomas. Ya. Ayahnya Thomas. Di bawah Undang-Undang 1368. Ya. Sudrajat Jiwandono adalah Gubernur terakhir BI. Bank Indonesia. Baru kemudian jatuh ke Saris Sabirin. Apakah ada Gitu ya.